Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari nomor absen 12. Saya akan menyimpulkan 5 materi selama 5 hari di rumah. Yang pertama, saya akan menjelaskan virus. Apa itu virus? Virus adalah sebuah parasit yang berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat hidup dengan cara memanfaatkan sel makhluk hidup. Bentuk-bentuk virus ada 5. Yang pertama adalah bulat. Virus ini dapat menyebabkan penyakit HIV, Ebola, dan influenza. Yang kedua adalah bentuk oval. Virus ini menyebabkan penyakit rabies. Yang ketiga, batang. Batang dimiliki oleh penyakit TMV. Yang keempat adalah polyhedris. Polyhedris dapat menyebabkan penyakit demam. Bentuk huruf T dapat menyebabkan bakteri E. coli. Cara hidup virus hanya dapat hidup jika berada pada inangnya. Materi kedua, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 atau disebut juga dengan coronavirus. Coronavirus adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Diduga virus corona dibawa oleh kelelawar dan hewan-hewan liar yang dijual di pasar Wuhan. Proses penyebaran virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan hidung atau mulut. Gejala-gejala infeksi virus ini antara lain demam, batuk, sesak napas, sakit dada, sakit tenggorokan, sakit kepala. Pencegahan virus ini bisa dilakukan dengan cara rajin-rajin mencuci tangan selama 20 detik, hindari kontak fisik secara langsung dengan orang-orang sakit, tetap berada di dalam rumah ketika sedang sakit, tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, kenakan masker jika sakit. Materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang protokol penanganan COVID-19. Yang pertama, rumah sakit akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, jika Anda sehat namun Anda telah mengunjungi negara-negara lain yang terkena infeksi virus corona, Anda akan diperiksakan dan dirujuk ke rumah sakit rujukan yang menangani virus corona. Di sini ada stigma. Apa itu stigma? Stigma adalah pandangan negatif, sikap acuh, dan rasa tidak percaya akan adanya wabah ini atau yang bisa disebut dengan virus corona. Cara mencegah stigma dengan cara mengajak masyarakat atau anggota keluarga kita untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang kedua, memberikan pemahaman yang mudah dimengerti tentang bahayanya virus corona. Yang ketiga, menjelaskan gejala-gejala penyebaran virus corona. Cara-cara penanganan saat sakit. Jika Anda merasa tidak sehat, maka beristirahatlah di rumah dan jika perlu, Anda meminum obat. Namun, jika merasa sesak napas, Anda segera pergi ke pelayanan kesehatan terdekat. Dan jangan lupa menggunakan masker. Yang selanjutnya, pelayanan kesehatan akan merujuk ke rumah sakit jika Anda terkena infeksi virus corona. Lalu, rumah sakit akan melayani Anda dengan semaksimal mungkin. Materi keempat, saya akan menjelaskan tentang cara-cara hidup sehat. Yang pertama, rajin-rajinlah berolahraga, rajin-rajinlah membersihkan diri, rajin-rajinlah untuk makan makanan sehat atau disebut juga 4 sehat 5 sempurna. Terakhir, saya akan menjelaskan materi kelima, cara salam saat tatap muka. Yang pertama adalah salam namaste. Salam ini dikenal sebagai salam India yang dilakukan saat berjumpa atau berpisah. Salam ini salam paling aman untuk menghindari kontak fisik antara dua pihak. Contoh dari salam namaste adalah mengantupkan kedua telapak tangan dan jari jemari di depan dada sambil membungkukkan badannya seperti ini. Yang kedua adalah salam siku. Salam siku memungkinkan kontak antara kedua pihak, namun yang terkena hanya kedua sikunya saja, tidak tangannya. Yang ketiga ada salam kaki atau disebut juga dengan handshake. Salam ini populer saat adanya penyebaran virus corona. Yang terakhir ada salam melambaikan tangan. Salam ini salam paling aman di mana kedua pihak tidak menyentuh secara langsung, karena salam ini hanya melambaikan tangan saja. Bijak dalam media sosial. Yang pertama, memahami aturan yang dibuat media sosial. Yang kedua, memahami peraturan yang dibuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, emosi harus dijaga. Yang keempat, mencari kebenaran berita agar tidak tertipu dengan hoax. Yang selanjutnya, setiap informasi atau postingan yang kita bagikan harus melibatkan akal sehat. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan harus diperhatikan. Sekian penjelasan 5 materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbuatan baik yang disengaja dan tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.